Sejarah Islam bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan jendela yang membuka wawasan kita terhadap perjalanan umat manusia. Ia adalah fondasi yang membentuk identitas, nilai, dan cara pandang masyarakat Muslim hingga hari ini. Dengan mempelajari sejarah Islam, kita dapat memahami akar tradisi, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarah ini juga menjadi cermin untuk memahami dunia modern, karena banyak aspek kehidupan saat ini yang dipengaruhi oleh peristiwa dan pemikiran masa lalu. Dari sistem pemerintahan, hukum, hingga etika sosial, jejak Islam sangat terasa dalam peradaban global. Ini adalah kisah epik tentang keyakinan yang melahirkan peradaban gemilang, dari sains hingga seni, filsafat hingga tata negara. Para ilmuwan, seniman, dan pemikir Muslim telah memberikan kontribusi besar yang membentuk dunia, memperkaya khazanah pengetahuan dan budaya umat manusia. Peradaban Islam tumbuh dengan menyerap dan mengembangkan pengetahuan dari Yunani, Persia, India, dan Mesir. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya sikap terbuka terhadap ilmu dan inovasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dan memperkaya diri dari berbagai sumber. Kemajuan besar lahir dari pikiran terbuka dan dialog antar budaya. Sejarah Islam membuktikan bahwa kolaborasi dan pertukaran ide adalah kunci kemajuan, baik di masa lalu maupun masa kini. Mari kita telusuri fase-fase penting sejarah Islam, mulai dari awal yang sederhana di Jazirah Arab, masa kejayaan di Baghdad, Cordoba, dan Kairo, hingga tantangan dan perubahan di era modern. Setiap fase menyimpan pelajaran berharga yang relevan untuk masa kini. Dengan memahami narasi besar ini, kita mendapat inspirasi untuk menjawab tantangan zaman, memperkuat jati diri, dan melangkah ke depan dengan percaya diri serta semangat untuk terus belajar dan berkontribusi bagi dunia. Perjalanan Islam dimulai di Mekah abad ke-7, saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang menekankan keadilan, ilmu, dan kemanusiaan. Di Madinah, beliau membangun masyarakat plural lewat Piagam Madinah, cikal bakal tatanan sosial yang adil. Para Khulafaur Rasyidin melanjutkan misi ini, membangun sistem hukum, keuangan, dan administrasi negara. Ekspansi wilayah membuka interaksi dengan Persia dan Bizantium, memperkaya khazanah intelektual Islam. Fondasi nilai, hukum, dan semangat keilmuan inilah yang menjadi modal utama peradaban Islam selanjutnya. Dari abad ke-8 hingga ke-11, kota-kota Islam seperti Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia yang sangat berpengaruh dan dinamis. Baitul Hikmah di Baghdad bukan hanya perpustakaan, tapi juga pusat penerjemahan dan riset, tempat naskah Yunani, Persia, dan India dikaji, diterjemahkan, serta dikembangkan lebih lanjut. Ilmuwan Muslim menekankan pentingnya eksperimen dan observasi, meletakkan dasar bagi metode ilmiah modern yang kita kenal saat ini. Rumah sakit, observatorium, dan universitas seperti Al-Azhar dan Al-Qarawiyyin pun lahir, menarik pelajar dan ilmuwan dari seluruh penjuru dunia. Zaman keemasan membuktikan bahwa peradaban yang menghargai ilmu pengetahuan akan mampu mencapai puncak kejayaan global dan kemajuan luar biasa. Zaman keemasan melahirkan para polimat seperti Al-Khawarizmi, pelopor aljabar dan sistem angka modern. Ibnu Sina menulis The Canon of Medicine, rujukan medis dunia selama berabad-abad, dan menyatukan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam. Di Andalusia, Ibnu Rushd membangkitkan minat Eropa pada filsafat Yunani, memicu Renaissance. Al-Zahrawi, bapak bedah modern, menciptakan ratusan alat bedah yang masih digunakan. Ibnu Al-Haytham, bapak optik, membuktikan cahaya masuk ke mata lewat eksperimen. Mereka membangun tradisi intelektual yang kritis, terbuka, dan terus mendorong batas pengetahuan. Kejayaan Islam diuji saat Mongol menghancurkan Baghdad pada 1258, menandai akhir era keemasan di pusat dunia Islam. Fragmentasi politik dan sikap tertutup terhadap pemikiran rasional mempercepat kemunduran. Namun, api peradaban tetap menyala di Mesir, Persia, dan Anatolia. Kesultanan Utsmani, Safawi, dan Mughal muncul sebagai kekuatan baru. Dengan Utsmani menaklukkan Konstantinopel dan bertahan 6 abad, peradaban Islam menunjukkan ketahanan luar biasa, mampu bangkit dan beradaptasi di tengah tantangan besar. Sejarah ini membuktikan, kejatuhan bukan akhir, tapi peluang untuk membangun kejayaan baru. Pada abad ke-18 dan 19, dunia Islam menghadapi tantangan besar, berupa dominasi Barat dan kolonialisme yang meluas.
Penjajahan ini tidak hanya mengubah tatanan politik dan ekonomi, tetapi juga memicu krisis identitas dan budaya di banyak wilayah Muslim. Namun, tekanan ini justru membangkitkan semangat pembaruan di berbagai penjuru dunia Islam, mendorong para pemikir dan ulama untuk mencari solusi demi mempertahankan jati diri dan kemajuan umat. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh di Mesir tampil sebagai pelopor, menyerukan pentingnya ijtihad, pembaruan pemikiran, dan reformasi pendidikan. Mereka menekankan perlunya kembali kepada ajaran Islam yang murni, namun tetap terbuka terhadap perubahan zaman. Upaya mereka menggabungkan tradisi keilmuan Islam dengan sains dan teknologi modern, menciptakan jembatan antara warisan masa lalu dan kebutuhan masa depan. Gerakan serupa juga muncul di India, dipelopori oleh tokoh seperti Sir Syed Ahmad Khan yang mendirikan Aligarh Muslim University untuk memajukan pendidikan umat. Di Turki, reformasi Tanzimat membawa modernisasi di Kesultanan Utsmaniyah. Sementara di Indonesia, organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lahir untuk memperkuat pendidikan dan sosial keagamaan. Semua gerakan ini menekankan pentingnya pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan kemajuan sosial sebagai kunci kebangkitan umat Islam. Proses dekolonisasi di abad ke-20 melahirkan negara-negara Muslim baru yang merdeka. Namun mereka harus menghadapi tantangan politik, pembangunan, dan pencarian identitas nasional. Tantangan ekonomi, dinamika politik, serta upaya membangun identitas Islam yang modern dan inklusif menjadi agenda utama di era pasca kolonial. Meski perjalanan penuh kompleksitas, kemajuan tetap terasa. Tingkat melek huruf meningkat, universitas dan lembaga pendidikan tumbuh pesat, serta kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan semakin meluas. Kontribusi umat Muslim di panggung dunia pun semakin nyata, baik di bidang sains, ekonomi, maupun budaya, menunjukkan potensi besar yang dimiliki dunia Islam. Era modern menjadi babak baru yang penuh harapan, di mana generasi muda Muslim berperan aktif membangun masa depan yang lebih baik. Dengan semangat pembaruan dan perjuangan, umat Islam terus melangkah menuju kebangkitan kembali, menatap masa depan dengan optimisme dan tekad yang kuat. Sejarah Islam adalah warisan dunia, dari angka Al-Khawarizmi yang mengubah cara manusia berhitung, hingga karya-karya ilmuwan yang membangun fondasi pengetahuan modern. Di balik setiap lembar manuskrip kuno, tersimpan kisah kegigihan dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Dari prinsip-prinsip kedokteran Ibnu Sina yang menjadi rujukan dunia, hingga penemuan-penemuan yang menyelamatkan jutaan nyawa, peradaban Islam telah memberi sumbangsi besar bagi kemanusiaan. Namun, warisan terbesarnya adalah semangat keterbukaan, rasionalitas, dan pencarian ilmu tanpa batas demi kemaslahatan bersama. Nilai-nilai ini menginspirasi generasi demi generasi untuk terus belajar dan berinovasi. Di tengah narasi konflik yang sering terdengar, sejarah Islam justru mengingatkan kita pada pentingnya toleransi, dialog, dan kolaborasi lintas agama serta budaya. Inilah kunci kejayaan masa lalu yang patut kita teladani. Tugas kita hari ini adalah menjaga dan menghidupkan kembali api warisan ini, bukan sekadar dengan nostalgia, tetapi dengan aksi nyata dan semangat pembaruan. Kita harus melanjutkan tradisi inovasi dan semangat belajar, menghadirkan solusi baru untuk tantangan zaman, dan membangun masa depan yang lebih baik. Mari menjadi masyarakat yang haus ilmu, terbuka pada perbedaan, dan berlomba dalam kebaikan untuk membangun peradaban yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Kini, giliran kita menulis babak baru sejarah, dengan semangat yang sama seperti para pendahulu kita. Berani bermimpi, berani berinovasi. Dengan harapan, kerja keras, dan kolaborasi, kita bisa menerangi masa depan bersama.